Pecinta moda kereta api jarak jauh pasti tidak asing dengan sejumlah makanan lezat yang tersaji di perjalanan. Ada yang dimasak di dapur utama, namun ada juga yang dimasak langsung di atas kereta. Lalu seperti apa keseruan menjadi seorang koki kereta api? Berikut kami sajikan selengkapnya dalam Sehari Menjadi. Pada momen Natal dan Tahun Baru 2022, aktivitas warga yang menggunakan kereta api meningkat 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Ada yang menuju Semarang, Yogyakarta, Solo, sampai Surabaya. Apakah Anda pernah naik kereta api jarak jauh pada musim sibuk seperti Natal, Tahun Baru, atau Lebaran? Tapi yang sibuk di dalam rangkaian kereta bukan hanya masinis, kondektur, atau petugas boardingnya, namun juga bagian kru di kereta makan. Untuk mengakomodir 12.000 porsi makanan selama momen Nataru, KAI Services memiliki 2 dapur sentral. Pertama di daerah istimewa Yogyakarta dan yang kedua di kota Cirebon, Jawa Barat. Dapur utama yang dikelola oleh KAI Services ini telah memiliki sertifikasi kebersihan dan sanitasi, serta sertifikasi halal MUI. Harus diingat-ingat, kalau habis memegang cabai, kalau gatal tuh jangan pegang mata, nih agak keringetan, agak panas. Tapi kalau kena kucek, perih. Cabai akan direbus sekitar 30 menit untuk menghilangkan bau langu dan membuat cabai lebih mudah hancur ketika digiling dengan bantuan mesin. Setelah itu, cuci juga bawang merah yang telah dipisahkan dengan kulitnya. Ini ada 40 kg cabai merah. Buat berapa porsi, Chef? 3.200 nih. 3.200 porsi nasi goreng. Tuh, nanti digabung sama cabai merah tadi. Oh, oke. Bawang merah tentunya tidak lengkap tanpa kehadiran bawang putih. Cuci bersih juga bawang putih dengan air mengalir. Bila cabai direbus, bawang merah dan bawang putih akan digoreng dengan minyak panas menggunakan alat bantu mesin selama 1 jam atau bawang matang sempurna. Kita balik lagi ke cabai. Setelah matang, cabai akan digiling dengan bantuan mesin. Panas ya, Chef? Yuk, hidupin yuk. Aduh, lupa habis megang cabai. Aduh, pedes mata. Kita lanjut memproses ebi. Ebi yang telah dikeringkan akan disortir dari kotoran yang masih tersisa. Ebi sudah, cabai dan bawang juga sudah. Kita lanjut ke persiapan lain, yakni bakso ikan dan bakso sapi. 1 buah bakso akan dipotong menjadi 5 bagian. Lanjut ke protein selanjutnya, daging ayam. Siap. Tukang masak rumahan ke dapur beneran begini. Under pressure. Siap, Chef. Sudah, Chef. Bekerja di dapur kereta api berarti harus sanggup bekerja dengan kecepatan tinggi. 1 dari 4 penumpang kereta tercatat memesan nasi goreng. Dan nasi goreng menempati urutan pertama menu yang paling banyak dipesan oleh para penumpang kereta jarak jauh. Ada nasi goreng bakso, nasi goreng Parahyangan Legend dengan topping telur ceplok dan ayam goreng, sampai yang menjadi favorit penumpang, nasi goreng kereta. Toppingnya sederhana, hanya bakso sapi, bakso ikan, dan telur orak-arik. Namun rasanya lah yang membuat nasi goreng ini begitu diminati penumpang. Memasak dengan api bertekanan tinggi tak hanya membutuhkan kecepatan tangan untuk mengaduk nasi, namun juga kecermatan sang koki mengatur kapan api harus dinyalakan maksimal atau kapan api dikecilkan. Wow. Wangi harum sama ya. Wangi, smoky-nya ada, dan tadi terakhir dikasihin wijen. Jadi aromanya tuh semakin kompleks. Oh, wangi banget. Salah-salah, bumbu bisa saja mentah atau bahkan nasi menjadi gosong. Membuat nasi goreng rasa-rasanya mudah saja.
Namun, ketika memasak dengan kompor bertekanan tinggi, serta wajan yang lebih berat dan besar dibanding yang biasa saya pakai di rumah, membuat saya menjadi amat gugup. Ini terus. Selain bumbu dan pemilihan bahan yang berkualitas, cara menggoyang wajan menjadi sangat penting untuk membuat nasi goreng yang sesuai standar produksi. Melempar-lempar nasi ke udara ketika memasak bukan untuk atraksi semata. Nasi perlu diaduk dengan cara dilempar untuk menghindari nasi menjadi lengket dan gosong. Maaf, Chef. Fatal. Saya bahkan sampai harus mengganti spatula bulat menjadi spatula datar yang lebih mudah untuk digunakan. Belum, kamu gak percaya, cobain. Siap. Nggak punya salah tadi. Kalau nggak dibandingkan nggak tahu rasanya nih, kita coba ya. Jauh. Ya, memasak nasi goreng yang terlihat sederhana ternyata membutuhkan keahlian dan jam terbang untuk bisa menguasainya. Makanan yang telah dimasak dan akan langsung disajikan pada penumpang disebut fresh food. Saya kini bertugas untuk membantu para pekerja mengemas ratusan menu yang dikemas dalam dus berbentuk kotak. Di ruangan ini terdapat televisi yang menampilkan jam ketibaan kereta serta jumlah makanan yang diminta. Salah satu kereta dari Solo menuju Jakarta yang melintas di Cirebon akan tiba 1 jam lagi. Kami harus bergegas memasukkan aneka makanan yang telah selesai dimasak ke dalam kotak makanan. Makanan fresh food sudah, kita lanjut ke frozen food. Pengolahannya sama, namun daya tahannya yang berbeda. Dengan penyimpanan yang tepat, makanan yang dibekukan bisa awet hingga berbulan-bulan. Ada lebih dari 2.000 kotak makanan frozen food yang dipersiapkan hari ini. Dan akan dikirim ke beberapa kereta yang melintas Cirebon menuju timur Pulau Jawa. Untuk setiap porsi akan mendapat 60 gram daging sapi lada hitam, beberapa potong wortel dan bawang bombay, serta campuran tumis buncis, kacang polong, dan jagung. Fresh food sudah, frozen food juga sudah. Saya lanjut untuk menyiapkan makanan yang akan dimasak di atas kereta. Tapi tak semuanya diproses di atas kereta ya. Beberapa di antaranya sudah dipersiapkan di dapur utama. Salah satunya adalah bumbu dasar nasi goreng. Aduh, capek banget, suara saya sampai habis. Tapi masih semangat. Ini baju untuk produksi sudah selesai. Kita akan masuk ke bagian logistik. Lanjut. Oke, sudah cocok. Kita langsung menjadi tim logistik. Perjalanan dari dapur umum menuju stasiun kereta api Cirebon tidaklah terlalu jauh, kurang lebih berjarak 3 km. Namun saya harus bergegas, karena 15 menit lagi kereta menuju Jakarta akan melintas di stasiun Cirebon dan membutuhkan beberapa puluh kotak makanan. Kalau ngomongin stasiun Cirebon itu tuh dia bisa dibilang yang sangat strategis. Semarang mau ke Jakarta dan sebaliknya, atau misalkan dari Surabaya mau ke Jakarta dan sebaliknya, melintasi Cirebon. Ya, jadi tempat strategis, makanan harus selalu ready. Jangan sampai penumpang kelaparan. Kami bergegas berlari ke peron 3, tempat kereta akan tiba sekitar 5 menit lagi. Sekitaran 100-an lebih makanan yang akan disiapkan, berbagai variasi menu sesuai dengan yang telah dipesan tadi. Kita harus buru-buru. Ternyata saya salah, kereta berada di peron pertama. Kami harus bergegas karena 2 menit lagi kereta akan tiba. Dan kereta hanya akan berhenti sekitar 3 menit saja di titik ini.
Beruntung, saya tiba tepat waktu. Sembari serah terima makanan, ada belasan petugas Tams Army yang dalam waktu 2 menit akan membersihkan titik-titik yang mudah kotor. Seperti handle pintu kereta, lantai, hingga toilet. Beberapa menit berselang, kereta kembali melaju menuju ibu kota DKI Jakarta. Jadi tim produksi sudah, tim logistik sudah, kita akan bersiap dengan yang satu ini. Oke, sudah ready, sudah berganti pakaian menjadi seorang chef. Kita akan masak. Kurang lebih, terdapat 20 menu yang dapat Anda pesan dalam perjalanan Anda menggunakan kereta. Menu pertama yang akan dimasak sore ini adalah nasi goreng untuk 3 porsi. Pertama-tama, masukkan bawang merah dan bawang putih. Setelah berwarna kecoklatan, masukkan telur dan nasi putih. Aduk merata. Untuk saya yang belum pernah memasak di kereta yang sedang berjalan, guncangan yang terasa begitu menyulitkan saya, bahkan hanya untuk sekedar berdiri. Kecepatan kereta Cirebon menuju Jakarta rata-rata berkisar di angka 50 sampai 100 km per jam. Bahkan, di beberapa titik kereta mencapai kecepatan maksimal 120 km per jam. Satu hal yang di-concern, yang jadi perhatian saya itu adalah ini kecepatan kereta dari Cirebon ke arah Jakarta ya, kurang lebih 100 sampai 110 km per jam. Cepat dan beberapa titik itu kayak agak bumping. Chefnya masih slow. Lah kita yang belum biasa. Nah, pegangan. Ini saya nggak pegangan tuh. Goyang. Seporsi nasi goreng Parahyangan lengkap dengan sepotong ayam, kerupuk, dan sambal dipatok Rp40.000 untuk setiap porsinya. Setelah dimasukkan ke dalam wadah saji, pramugari yang memiliki sebutan khusus yakni prama bagi pria dan prami untuk yang wanita akan mengantar makanan yang telah dipesan ke tempat duduk penumpang. Saya belajar membuat menu yang kedua, yakni mie godok. Yang diwaspadai kalau lagi masak di kereta itu apa sih, Chef? Paling minyak, karena kita kenceng ya, jadi minyaknya pasti lari-lari kan, jadi rawan kena tangan atau kaki gitu. Jadi harus pakai yang respi juga. Memasak makanan berkuah jauh lebih sulit untuk saya. Ini air udah masuk nih, ya kan? Karena badan mencelot juga ini. Seporsi mie godok ini dapat Anda nikmati dengan merogoh kocek Rp38.000. Menurut saya sih sangat-sangat menyenangkan sekali ya. Ditambah makanannya pada enak-enak semua gitu kan. Terutama ini nih mie godok, salah satu favorit saya di yang dengan kereta. Kita bisa menikmati sampai melihat pemandangan di luar. Terus kita juga bisa lihat live cooking. Kita benar-benar dijamu dengan baik sama yang masak di sini. Setelah hari yang panjang, akhirnya saya mencicipi makanan yang telah saya buat sedari pagi. Tak lupa secangkir teh hangat untuk menutup hari. Ada alasan di balik makanan yang menjadi salah satu fokus utama KAI Services. Ambience-nya yang beda sebenarnya. Ya, kalau kita datang ke kereta makan, ke restorasi, ya pasti wangi masakannya. Kemudian juga kita bisa langsung live melihat chef tersebut memasak, bagaimana caranya memasak, menyajikan juga, meracik masakannya sampai terhidang dengan baik ya ke pelanggan, itu yang paling menarik. Untuk yang mau mencicipi aneka sajian di atas kereta, bisa memesannya terlebih dahulu ketika tengah memesan tiket ya, agar menu yang Anda inginkan tidak habis dibeli oleh penumpang yang lain. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Cirebon, Jawa Barat.